Selamat malam, shalom. Salam. Tuhan, kita bersyukur kalau kembali saat yang indah ini Tuhan izinkan kita untuk boleh datang ke hadirat-Nya. Kita boleh mensyukuri setiap kasih kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita hingga detik ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita akan pujikan Yesus kemuliaan. Berkati hidupku.
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagi namamu. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Amin. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami beri. Buka hatimu Saudara. Pulihkan hati kami. Kemuliaannya yang memulihkan setiap kita. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. haleluya. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Yesus. Glory. Kau yang layak. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembahmu. Kami memujimu. Kau Allah mulia. Kau Allah perkasa. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Terima nama kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau saat sore yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Terutama kami boleh mendengarkan sebagai daripada firman-Mu. Biar Engkau siapkan setiap hati kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa segenap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Untuk kami boleh memuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih. Lewat setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Haleluya. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin ibadah ini mulai Amin. awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Yesus. Menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang belum nampak hadir saat sore hari ini. Yesus, haleluya. Dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai mereka. Amin. Engkau menilik mereka Tuhan. Amin. Engkau senantiasa hadir dan ada dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu boleh terjadi atas rencana dan kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk tetap bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan Tuhan karena Dialah Tuhan yang baik, sangat baik dan sungguh-sungguh baik. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Amin.
duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengimani pujian ini bahwa Tuhan kita baik, Dia sungguh-sungguh teramat baik. Saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo buka sno. Kesempatan kami berikan. Shalom, Shalom. saudara-saudari seimanku semuanya. Kembali pada petang hari ini saya ingin menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sangat besar yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan keluarga. Maaf, saya agak sedikit ngerepek karena takut kalau salah-salah kata. Ternyata nggak ketemu. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada menjelang tanggal Natal tanggal 24 kemarin itu kami sekeluarga dapat berkat sedikit kurang enak badan. Jadi semuanya diawali dari cucu saya yang paling kecil, nomor 7 yang berusia 2 tahun itu batuk, pilek, sumer. Setelah itu kakaknya, kedua orang tuanya, dan juga anak saya Meta juga sekeluarga sama batuk, pilek, dan panas. Dan juga saya sendiri. Wah, kalau saya sendiri kalau lagi kena batuk pastinya yang pasti itu lama karena saya yang mokong. Sebenarnya dokter kan melarang nggak boleh makan buah dulu. Ya saya turuti 2-3 hari nggak makan buah. Setelah itu saya gemeter. Karena saya biasanya itu kalau makan nasi dari kecil kan nggak begitu banyak ya. Mungkin disupport dari buah-buahan itu. Terus akhirnya saya nekat, udah batuk-batuk, saya makan buah aja. Jadi itu yang bikin saya lama kalau batuk. Jadi puji Tuhan kalau sekarang ini Tuhan sudah sembuhkan. Nah karena anugerah kemurahan dan pertolongan Tuhan tentunya. Dan saya kalau sakit itu saudara-saudara tidak hanya tinggal diam, namun saya senantiasa malah berdoa, banyak berdoa, membaca firman Tuhan dan mendengarkan khotbah-khotbah dari beberapa hamba Tuhan. Banyak sekali, malah itu kesempatan banyak supaya ya mungkin dalam hati saya Tuhan tolong sembuhkan gitu ya. Karena kendablekan saya juga, saya harus bisa perbaiki gitu. Ya, saya berdoa, Tuhan ampuni saya, berikan urapi saya dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus. Tapi bukan hanya saya sendiri, namun dengan seluruh keluarga besar saya, supaya saya sekeluarga besar boleh untuk mempunyai ketetapan, keteguhan iman, percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan, saya ingin memuji Tuhan dengan pujian, dengan imanku. Mohon diiringi ya. Maaf kalau ada salah-salah kata, karena kayaknya saya ini agak pelupa. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan
Haleluya. Dengan bersyukur semua berlalu. Terima kasih. Puji Tuhan, biarlah dengan pujian ini boleh menguatkan kita ya. Dengan iman, berdoa, dan bersyukur, Haleluya. kita boleh melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya buka satu lagi ruang kesaksian, dan ini spesial sih karena hari ini banyak yang berulang tahun di Jemaat DPI Tengger. Mungkin Ibu Narti yang saat ini ya. Ayo Bu, ojo isi-isin Bu. Zakarianya nggak ada ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Oh iya, ya mungkin dengan begitu banyaknya rasa syukur yang Bu Narti rasakan tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Jadi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Bu Narti, Amin. sekeluarga, dan Tuhan tetap memberikan kesetiaan buat Bu Narti sekeluarga untuk tetap setia mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga buat Bu Zakaria yang mungkin hari ini tidak hadir. Kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan menyiapkan hati kita akan buka hati kita untuk kita boleh menerima sabda firman Tuhan. Kita akan pujikan jiwaku terbuka. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, seperti pujian yang boleh kami nyanyikan di hadapan. Kami rindu Tuhan, singkapkan sehingga kami boleh mengetahui rencana-rencana apa ke depan. Amin. Ya. Kami hanya tahu rencanamu adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ya, Sehingga menghadapi tahun yang baru ini kami tidak takut.
Yes. Biarpun kami mendengar Tuhan, banyak barang-barang naik, harga naik. Yes. Tetapi kalau Tuhan menyertai kami, Haleluya. saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk kami ya Bapak. Amin. Sebentar firman disampaikan, kami rindu Roh Kudus sendiri yang memimpin dan menguasainya. Kami siap Tuhan. Terima kasih. Selidiki setiap hati kami untuk kami boleh benar-benar dilayakkan. Benar-benar kami disiapkan untuk menerima berkat-berkat Amin. firman. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus di tempat ini. Saya diberi kesempatan cukup lama. Bahkan saya mendengar ada perubahan gedung ini. Wah, ternyata benar. Tambah elok gitu ya. Ada perubahan tambah elok. Saya juga rindu iman saudara di tahun yang baru pun juga elok. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak banyak firman yang kita boleh baca, tetapi saya rindu membagikan buat saudara. Berikan kesempatan saya berkata selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, biarpun ini sudah pertengahan bulan, bahkan mau akhir ya, tetapi paling tidak Januarinya masih nyantol. Berarti kalau tahun baru masih benar lah. Mari kita bersama-sama membuka satu ayat firman Tuhan yang menjadikan pegangan kita untuk menghadapi tahun yang baru. Apa yang akan terjadi? Biarlah firman Tuhan menjawab dan kita percaya janjinya tidak pernah luput. Janjinya selalu indah buat kita bersama. Haleluya. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ini ayat hafalan. Saya yakin Bapak Ibu mengenal ayat ini. Saya mengajak semuanya bersuara ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Cuma satu ayat aja, saya jadikan berkat buat saudara. Sudah ketemu? Kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang terakhir indah sekali. Dikatakan hari depan yang penuh harapan. Saya yakin kalau saya tanyai satu-satu saudara pasti memiliki apa itu harapan, betul? Betul. Paling tidak ngomong gini, loh Pak Bondo, itu rencana harapan itu sudah saya pikirkan tahun lalu. Mungkin yang sudah memiliki pasangan, persiapan mau menikah tahun ini, ada loh. Atau mungkin saudara mempunyai rencana ingin bangun rumah, ada loh. Atau saudara punya rencana tahun lalu, tahun ini akan digenapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu semua tidak terlepas adanya rancangan Tuhan. Amin. Saudara orang percaya, saudara harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Karena dengan jelas di sana dikatakan Tuhan sendiri memiliki rencana buat kita. Saya sadar ingin menyampaikan buat saudara ada 3 hal yang menarik dari bacaan yang kita baca. Yang pertama ada kata begini, Allah tahu rancangannya mengenai kamu. Saya ulang sekali lagi ya, ada 3 hal yang menarik ayat ini. Yang pertama dikatakan Allah tahu rancangannya mengenai kamu. Apa artinya ini? Artinya rencana Allah jelas, rancangan damai sejahtera. Dan rancangan damai sejahtera akan diberikan dan akan sudah terima kalau saudara dan saya ada hubungan relasi dengan Allah. Ini yang beda. Relasi, kedekatan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa ada relasi dan kedekatan dengan Allah,
rancangan Allah itu indah dan baik itu tidak akan sampai pada diri saudara. Karena saudara mengandalkan aku bisa, aku mampu, dan aku sanggup, maka Allah nggak usah bekerja. Wah, Anda katakan Anda mampu. Tetapi kalau rancangan Allah yang ada buat saudara, ada hubungan relasi di dalamnya, Allah akan memberikan tepat pada waktunya sesuatu yang indah. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Untuk itu, Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi atau memasang kartu SIM terlebih dahulu. Duh, ada cewek menggoda saya ini. Maaf ini ya. Maaf ini. Ya. Saya diingatkan cewek katanya di sini perlu dipasang wifi Mas Chris. Dia tanya terganggu dengan hubungan wifi, berarti nggak ada wifi-nya gitu ya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, rancangan Allah itu selalu baik. Pengharapan saudara selalu indah. Tidak adalah seorang punya pengharapan yang kon kawin gak ngurusi, kon beli tanah gak ngurusi, mau bangun gak bangun saya ngurusi. Tidak, saudara. Allah selalu memberikan kesempatan buat kita. Allah selalu memberikan sesuatu harapan yang indah buat kita. Coba saya katakan sekali lagi, apakah saudara ada hubungan erat dengan Allah? Ya apa bodoh, cara hubungan erat hanya berdoa dan berseru kepadanya. Itu yang pertama. Yaitu Allah tahu rancangannya mengenai kamu. Yang kedua, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara jangan berpikir Allah itu mulai rencana yang jelek-jelek. Tidak. Kok diberi ini sih Tuhan? Kok enggak yang itu? Loh, Allah kok diperintah? Pada saat kita mengalami jatuh, aku ini kan setia kok jatuh. Pada saat sakit, Tuhan aku kan sudah ini sudah itu, kok sakit? Apa kira dengan Tuhan itu enggak mengalami sakit? Saya dikagetkan pada saat 2 Desember saya dinyatakan stroke, kaget saya. Padahal rencana saya itu Desember bla 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 bla. Semuanya gagal total. Apakah saya bilang gini, Tuhan, Engkau tidak menyertai aku? Enggak. Tuhan, Engkau enggak memimpin aku. Buktinya aku sakit? Enggak. Saya hanya berseru, terima kasih Tuhan kalau semuanya itu boleh terjadi pada diri saya. Berarti saya suruh istirahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat rancangannya damai sejahtera dan bukan kecelakaan, ini pun juga berfungsi kalau saudara ada hubungan erat. Kalau nggak ada hubungan erat ini kan nggak berlaku. Tapi kalau saudara memiliki hubungan erat bersama Tuhan, saya yakin, biarpun saudara jatuh pun, biarpun saudara sakit pun, saudara mengalami apapun yang tidak menyenangkan, saudara tetap terima kasih Tuhan. Tuhan tahu nggak kira-kira pada saat kita mengalami lemah? Halo? Tahu saudara. Karena saudara udah relasi. Kalau nggak ada relasi, ya nggak tahu. Saya aja ada sakit, ada kan lu ya. Kok sakit Tuhan? Pertanyaannya, Tuhan tahu nggak? Tahu. Pasti ada rencana-rencana. Saya juga memiliki pengharapan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari semuanya memiliki pengharapan. Amin. Tetapi pertanyaannya, ada nggak sih hubungan relasi itu dekat dengan Tuhan? Dan yang ketiga itu indah sekali pada ayat yang kita baca tadi. Yeremia 29 ayat 3. Dikatakan begini. Ia memberikan apa? Harapan. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Wow. Berbicara masa depan, ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Saya rindu firman Tuhan pada malam hari, saya beri judul, yaitu tahun misteri. Kenapa saya katakan temanya tahun misteri?
Karena rencana-rencana kita itu belum tentu kita tahu. Apa yang terjadi selesai ini pun kita nggak tahu. Tetapi Allah memberikan kesempatan saudara untuk berpikir bahwa hidup ini perlu adanya rencana, perlu adanya pengharapan, perlu adanya sesuatu ke depan. Kalau saudara tidak membayangkan sesuatu ke depan dalam hidup saudara, saudara dikatakan orang mati. Kenapa saya katakan mati? Hidup tapi mati. Bangun tidur kerja nak gereja, bangun tidur nak gereja, gitu toh. Tetapi kalau sudah punya harapan, saya yakin, sudah paling tidak pikir gini, Tuhan, bulan Maret itu saya mau hitamkan anak saya loh Tuhan. Ada rencana bukan? Paling tidak saudara mulai pimpin, sertai, cukupkan, bla 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 bla. Loh saudara, kalau nggak ada namanya itu kenal dekat dengan Allah, mana mungkin ini bisa terjadi? Allah memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Artinya apa? Sesuatu keberhasilan yang akan terjadi dalam hidup ini. Tetapi jangan lupa, ada satu ayat yang kita harus melakukannya. Yaitu apa? Serahkanlah segala kekhawatiran. Coba kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya rindu Bapak Ibu bacakan ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala. Amin. Sebab Dia yang memelihara kamu. Apa artinya nih saudara? Sakit senang, jatuh bangun, persiapan apapun yang terjadi, Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Amin. Tuhan kita ini luar biasa. Sampai kebutuhan apapun Dia sanggup loh memelihara. Tetapi dengan satu, jangan lupa, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Artinya apa? Kita boleh khawatir, suruh nyerahkan kok. Kalau nggak serahkan berarti kita nggak ada khawatir. Kenapa harus khawatir? Karena kita tidak tahu. Tahun yang misteri itu adalah tahun yang tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Karena kita tidak tahu ke depan, makanya kita perlu apa itu yang namanya pengharapan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Tetapi kalau sudah tidak ada hubungan relasi, tidak ada pendekatan, maka tahun ini pun, tahun berikutnya, kalau sudah tidak bersama Tuhan, tetap Allah tidak bekerja di dalam diri saudara. Tetapi karena serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Ia akan bekerja. Bahkan Dia yang memelihara kamu. Ini bukti nyata bahwa hidup ini ada yang memimpin. Hidup ini ada yang menyertai. Hidup ini ada yang memberkati. Amin. Amin. Kalau sudah nggak diberkati hari ini nggak datang ini. Kenapa nggak datang? Males, capek. Tapi karena kita merasakan ada kekuatan yang Allah berikan, itu berkat Tuhan loh. Saudara hadir. Amin. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yeremia yang kita baca tadi, adalah bunyi kata-kata yang menarik. Ada harapan yang penuh harapan masa depan itu. Karena kita tidak tahu tahun ke depan apa yang terjadi. Penyampaian firman Tuhan tidak saya perpanjang, karena ayat cuma satu yang kita ulas. Tapi akan saya tutup dengan salah satu cerita. Dan saya tahu Bapak Ibu tahu cerita ini. Cerita ini terambil di dalam Perjanjian Lama, di dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Banyak jumlahnya itu ya. Tidak saya baca, saya akan bercerita.
Akan saya tutup dengan cerita ini. Ya. Di dalam pasal 13 di dalam kitab Bilangan ini itu berbicara tentang 12 pengintai, ya. Musa mengumpulkan 12 pengintai. Diambil dari suku ABCD sampai 12 orang, berangkatlah mereka. Karena Musa tahu untuk memasuki tanah perjanjian Allah, tanah yang diberikan untuk bangsa Israel itu nanti perlu disurvei, kan begitu ya. Kalau kita beli tanah kan begitu, beli tanahku berapa lebarnya? Tidak tahu, pokoknya sebelah sana. Gak mau saudara. Pas ditunjukkan modelnya tanahnya miring atau kayak gunung begitu. Musa juga demikian menyuruh 12 pengintai. Sampailah di tanah perjanjian itu. Dia kaget. Hasil buah-buahnya itu dikatakan anggurnya, delimanya, air susunya. Wow. Tapi Musa sudah berjanji, kalau ke sana tolong dilihat orangnya itu kuat atau kurus, berkubu atau tidak. Akhirnya 12 orang ini pergi ke sana. Just. Nanti kalau udah ada kesempatan di rumah baca ya Ulangan 13 ini. Maaf, Bilangan 13 ini. Pada saat 12 orang ini pulang tentunya lapor. Lapor Bapak Musa, siap, mungkin begitu. 10 melaporkan ketakutan. 2 melaporkan kekuatan. Kenapa saya katakan 10 melaporkan ketakutan? Karena pada saat 10 orang ini melaporkan kepada Musa, orang-orang banyak juga mendengar, mereka kaget. Orangnya besar-besar seperti raksasa. Wah. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 33 malah mengerikan. Coba kita baca ya. Ayat 33 saja. Bilangan 13 ayat 33. Kitab Bilangan 13 ayat 33 saja. Ini laporan yang menakutkan. Ya, sudah ketemu? Saya baca buat kita bersama. Juga kami lihat di sana. Apa yang pertama? Wow, itu yang pertama. Yang kedua, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti demikian juga mereka terhadap kami. Waduh. Ini yang takut Bapak Ibu. 10 orang mengintai melihat hasilnya menyenangkan. Hasil bumi yang menyenangkan. Masa depan yang menyenangkan itu kan janjinya Allah kan begitu. Lihat tanah yang akan kuberikan. Ternyata hasilnya menyenangkan. Berapa orang yang melihat? 12. Tapi laporannya 10. Orangnya, penduduknya itu kuat, besar. Tetapi apa yang terjadi? Orang 10 bilang. Orangnya raksasa besar-besar seperti kitanya apa? Belalang. Ini orang takut, saudara. Dia tahu besar lawannya di depan. Dia tahu keadaan yang besar hasilnya. Tetapi laporannya mengatakan, kita seperti belalang kecil. Jadi lawannya besar, dianya kecil. Bukankah hari depan seperti ini? Kita nggak tahu loh apa yang terjadi ke depan. Kita nggak tahu ini apa yang terjadi. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin akan terjadi ini, mungkin terjadi itu. Mulai gambaran-gambaran. Ini adalah orang yang kurang percaya, kurang beriman. Padahal dia merasakan loh penyertaan Tuhan itu di Mesir keluar sampai menuju tanah perjanjian. Mau masuk di tanah perjanjian dia melihat rasa ketakutan ke depan apa yang terjadi. Loh, janjinya Allah apa? Ku berikan kepadamu. Biarpun kita jangankan belalang, seperti kecil pun, semut pun. Kalau di dalam tangan Tuhan mestinya kuat, betul nggak? Tapi kenyataannya apa? Saudara dibaca pasal 14-nya. Ya, coba kita baca lagi. Pasal 14
ayat 8 dan 9. Pasal 14 di dalam Bilangan ayat 8 dan 9. Tadi kan Bilangan 13 ayat 33, dia tahu besar lawannya, dirinya kecil, ya. Sekarang kebalikannya, Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, Bilangan 14 ayat 8 dan 9. 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab yang melindungi mereka sesudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. wah, luar biasa. Perhatikan, kalau tadi ayat 13, 10 mengatakan ke depan itu gede, kitanya kecil. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan ke depan itu besar. Tapi kita menemukan kata begini loh, perhatikan kata ini. Ayat yang 9. Kita tidak sendirian. Kita akan diberikan tanah perjanjian itu, bahkan negerinya, bangsanya, kita akan telan. Wah, coba nanti baca ya. Wah, ayatnya saya persiapin mikir, hebat sekali Tuhan ini. Apakah Yosua kalian tidak tahu penduduknya besar-besar? Tahu. Ke depan tanah yang diberikan itu, Yosua kalian tahu. Lawannya gak main-main. Apa bedanya? Yang 10 dikatakan lawannya besar, kita kecil seperti belalang. Sedangkan pasal 14 dalam kitab yang sama kita baca menemukan kata beda. Kalau bersama Tuhan yang Allah berjanjikan tanah itu, orang yang besar-besar oke, tetapi kita telan habis loh. Berarti sak piro? Ya bodoh cilik ya, betul enggak? Kalau dia manusia belalang berarti kan sak mene ya. Sak mene toh. Tapi kata Yosua dan Kaleb, orangnya gede-gede dia lihat. Tapi bersama Tuhan, ternyata itu apa? Kita telan, berarti kedindi. Besar mana saudara? Besar yang nelan. Sampai kira luar biasa janji Tuhan itu. Menghadapi tahun depan itu seperti ini, pilihan buat kita. Kita nggak tahu kan, namanya aja tahun misteri apa yang terjadi. Tetapi 2 pasal yang kita baca ini adalah bacaan yang hebat buat kita, yang Allah berikan. Kenapa saya katakan 10 orang lawannya besar? Apakah Kaleb Yosua nggak tahu? Tahu juga besar. Tapi Kaleb dan Yosua ini melihat bersama Tuhan. Bahkan katakan apa? Kita telan. Loh, bayangin saudara. Berarti kan besaran Yosua. Persoalan masalah ke depan, kecil atau besar? Persoalan kita ke depan itu kecil atau besar kira-kira loh. Kalau dengan mata kita kan nggak tahu kan. Jelas banyak katakan besar aja. Karena kita nggak banyak kemampuan. Besar lawan kita. Persoalan sakit penyakit besar, kita nggak tahu apa yang terjadi. Persiapan rencana beli apapun yang terjadi, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Sebentar kita akhiri tahun Januari. Bulan Januari kita akhiri. Tetapi masih ada bulan-bulan berikutnya untuk mengakhiri Desember 2022. Itu masih jauh. Yeremia 29. Rancangan indah buat kita itu sudah disiapkan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Tetapi Allah mau kita nggak diam saja. Allah mau ada hubungan relasi dekat bersamanya. Seperti Yosua dan Kaleb. Apakah Yosua nggak tahu lawannya itu besar? Tahu. Cuma pandangan mata mereka beda. Dia takut menghadapi ke depan. Bukan tanah itu akan dikuasai kan, akan dimiliki bangsa Israel.
Berarti kan depan. Dia tahu persoalan besar, persoalan menyulitkan. Bahkan kita seperti belalang loh, cilik kita berarti. Tetapi Yosua beda. Kita akan terang dia loh, berarti kita lebih besar daripada dia. Wah, hebat saudara. Amin. Jangan tinggalkan Allah. Biarpun kita tidak tahu apa yang terjadi hari depan. Tahun 2022 ini masih jauh. Baru tanggal berapa ini? Puluhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi rencana-rencana kita sudah beberapa bulan yang lalu untuk masuk tahun ini. Saya yakin. Kalau saya tanyai setiap saudara pribadi, lipas pribadi, pasti akan menjawab. Iya Pak Bondo, paling enggak tahun depan tuh nyekolake anak saya, biaya. Oh iya saya tahu. Anak saya juga tahun depan biaya dua. Mesti enggak, terus enggak, mesti cut bunyinya. Saudara sebagai pengusaha sama. Apakah tahun ini nanti ada banyak langganan? Empu. Karena tahun yang penuh misteri ini kita perlu namanya kedekatan bersama Tuhan. Amin. Jangan seperti 10 orang yang melihat ke depan sesuatu yang menakutkan. Memang kita tidak tahu itu menakutkan, loh, tidak tahu saudara. Saudara bersama saya itu seperti masuk dalam kegelapan. Pak, saya mau ke sana, kok gelap? Pokoknya ke sana, silakan. Saudara kan begini, betul nggak? Meraba-meraba. Saudara tidak menemukan pengharapan. Tetapi firman Tuhan ini berbicara buat kita bersama untuk menghadapi tahun ke depan, untuk menghadapi persoalan ke depan, rencana ke depan, program ke depan. Jangan seperti 10 orang tadi. Kita ini kecil seperti apa? Belalang. Iman saudara akan lemah. Bapak Ibu seperti hadir pada malam hari ini. TPI Tengger ini tidak selamanya akan begini, betul? Amin. Akan ada suatu perubahan, harus. Termasuk saya dalam pelayanan apapun yang Tuhan berikan. Saya mau tahun yang baru ini, pengharapan baru, pertumbuhan yang baru. Yang namanya bersama Tuhan harus juga demikian. Amin. Berpikirlah seperti Yosua dan Kaleb. Kalau bersama Tuhan tanah yang akan diberikan itu, kita telan lah, aku pikir waduh, telan nih apa yuk? Berarti kan padahal Yosua tahu loh, orang enak, waduh gede orangnya, besar-besar, tantangan ke depan sulit. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ada 2 poin yang perlu saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, menghadapi tahun depan, tahun yang misteri itu, melihat dengan kekuatan Tuhan. Ya, yang pertama, kita akan melihat dengan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan kita sendiri. Kita ini nggak mampu, kita ini nggak sanggup. Tetapi kalau kita ya nggak mampu, nggak sanggup bersama Tuhan, saya yakin saudara dimampukan. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentunya ada kemenangan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini untuk menghadapi tahun yang baru, tahun 2022, jangan takut. Biarpun sesuatu ke depan kita tidak tahu, rencana apa yang terjadi kita pun tidak tahu. Tetapi tetap bersandar pada Tuhan. Ada hubungan relasi di dalamnya. Saya yakin saudara dan saya akan diberikan kekuatan baru. Amin. Amin. Saya rindu satu angkat pujian, ubah hatiku. Saya undang Bapak itu bangkit berdiri. Ubah hatiku seperti salju. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan malam hari ini benar-benar mengubah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ubah hatiku seperti salju. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku. Amin. Katakan yang segenap hati. Seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku. Katakan seperti dirimu Tuhan. Seperti dirimu. Sekali lagi katakan ubah hatiku. Ubah hatiku. Ya, terima kasih Tuhan. Seputih salju. Terima kasih. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan kau sebagai pecunang. Engkau pecunang. Ku tanah liat. Ku tanah liat. Untuk jadi. Ini doaku. Ini doaku. Oh, ubah hatiku. Ubah hatiku. Benar Tuhan, ubah hatiku seperti salju. Haleluya. Ubah hatiku. Biar perkataan mereka ini benar-benar diubah Tuhan. Katakan kau panjunan. Engkau panjunan. Ku tanah liat. Ya, haleluya. Untuk jadi. Ini doaku. Ini doaku. Ubah hatiku sekali lagi. Ubah hatiku. Benar Tuhan, ubah setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, tahun yang baru kami tidak tahu ke depan. Benar ya Tuhan. Tetapi biarlah pengharapan dan janji-Mu itu nyata dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Kami rindu dekat bersama-Mu Tuhan. Kami rindu ada hubungan relasi bersama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau adalah satu-satunya yang memberikan kemampuan kami untuk melangkah ke depan. Bapa, kami berdoa untuk cita-cita. Kami berdoa untuk masa depan. Kami berdoa untuk pengharapan ke depan Tuhan. Yesus. Biarlah berhubungan dengan bersama-Mu kami merasakan kedekatan yang indah. Bapa, berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan. Kasih kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami juga rindu menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kirim Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang lama, yang undur, yang malas pun Tuhan Kau gerakan mereka untuk penuhi bangku-bangku ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah tahun misteri ini tidak misteri lagi. Karena bersama-Mu, dengan janji-Mu, Engkau memberikan damai sejahtera. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan indah buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tolong dipersiapkan lagu bersama Yesus ya.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Bondo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa. Saudara, di depan kita itu ada orang enak. Kalau Yosai dua pengintai itu katakan bahwa bersama Tuhan kita telan karena enak. Mari kita hadapi bersama Tuhan. Kita telan bersama. Walaupun di depan itu penuh misteri, ya. Kita akan berikan persembahan kita akan nyanyikan bersama Yesus untuk petugas kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Kasno. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, ya Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan, ya Raja segala raja. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Mari kita berdiri bersama, kita imani lagu ini bahwa Yesus beserta kita. Amin. Untuk masalah kita semua. Domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, amin, dia menguduskan, dia membenarkan, ya Raja segala raja. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, ya Raja segala raja, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti kepada Bapak Paiti kami persiapkan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya. Pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dan harapan bagi kami semua. Juga kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Dan Tuhan berkati persembahan ini, dan biarlah persembahan itu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin bacakan pengumuman kita untuk malam hari ini untuk petugas Jumat depan tanggal 27 Januari. Pemimpin pujian Bapak Imam Suwarno, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Minahem, musik Saudara Yanto, persembahan tadi itu salah ya, seharusnya tadi itu Ibu Rika. Ya, dan berarti besok untuk persembahan Ibu Rika ya Bu ya, tolong dieling-eling ya. Dan pengumuman Ibu Sosialiana. Dan firman Tuhan dalam ibadah Dharma Harapan sore dilayani oleh Pendeta Areng Mutak dari Malang. Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan selamat ulang tahun secara khusus. Karena saya katakan secara khusus karena memang hari ini ya, yaitu pertama Ibu Sunarti Ningsih. Tuhan Yesus memberkati, mana Ibu Sunarti ya, puji Tuhan. Dan juga Ibu Jakaria yang saya berhalangan hadir, tetapi snacknya tidak absen, artinya hadir, puji Tuhan ya. Dan nanti kalau tidak salah juga adik Adriel ya, iya Pak Eli, Adriel ulang tahun ya.
Oh ya, ya. Loh, terus siapa? Bagaimana? Oh, April. Oh ya, tetapi keluarga ini pada malam hari ini ingin menjamu kita. Dan ini suatu berkat yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu jangan pulang dulu. Nanti juga ada berkat yang dibawa oleh Ibu Narti bisa dibawa pulang. Juga dari Ibu Jakaria. Nanti Bapak Bonto bisa mendoakan beliau-beliau dan kita semua agar Tuhan boleh tolong dan memberkati kita. Kita akan nyanyikan panjang umurnya, sehat badannya. Ini menjadi doa kita ya. Cukup di tempat masing-masing ya, berikan salam namaste. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amin. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk Ibu Kasanah yang juga berkenan mendampingi Bapak. Tuhan memberkati. Kepada Pak Bondo kami persilahkan. Ya, ulang tahun tadi Ibu Narti ya. Dua orang. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk malam hari ini, khususnya untuk Ibu Narti yang berulang tahun. Biarlah Tuhan sendiri selalu memimpin dan menyertai. Amin. Bahkan dalam rancangan-rancangan ke depan, biarlah Tuhan memberikan sesuatu yang indah. Ya Bapak. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, jagai keluarga ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami juga berdoa untuk Ibu Sakaria yang juga berulang tahun yang tidak bersama kami. Kami juga sehati berdoa Tuhan, berkati ibu ini, berkati dalam pekerjaan dan berkati keluarganya, sehingga apapun yang dikerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan pulang dan meninggalkan tempat ini, dan terimalah segala berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.